Sebelum lanjut episode 401-403 jangan lupa subscribe CAFENOVEL, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Wajah yang suram. Episode 401. Jenderal Inggris Kano juga memiliki wajah yang suram, dan wajah para letnan di sekitarnya juga jelek. Kekuatan kuil pembunuh begitu kuat sehingga benar-benar melebihi imajinasi mereka. Yang paling penting adalah kuil pembunuhan memiliki sebanyak 30.000 pasukan, yang tidak mereka duga. Itu bahkan lebih ganas, dan pasukan tiga arah kuil pembunuh menghancurkan pasukan mereka sepanjang jalan, dan mereka akan membunuh di luar istana. Bunuh kuil. Bukankah mereka di Burma? Mengapa mereka datang ke gas kita? Bar bertanya dengan suara yang dalam. Dia tidak ingat Raja Bumi Gas mana yang terkait dengan kuil pembunuhan. Saya pasti telah belajar tentang tambang uranium. Dikatakan bahwa kuil Sashen terkait erat dengan teknologi JCS China. Mungkin teknologi JCS ingin mengambil tambang uranium ini, dan kemudian mereka menyewa kuil Sashen untuk mengambil tindakan. Sekarang, kata Kano. Sial, teknologi kakak J ini terlalu sombong, apakah mereka ingin memulai perang skala besar? Kata Miller dengan marah. Tidak, jika JCS Teknologi mengambil tambang uranium, seluruh Bayao tidak akan mengirim pasukan. Kano menggelengkan kepalanya dan berkata, kenapa? Bayao masih tidak berani memprovokasi teknologi kakak J. Miller terkejut dan menatap Kano dengan linglung. Tidak, Bayao League secara resmi bernegosiasi dengan JCS Teknologi, berharap untuk membangkitkan teknologi canggih mereka. Tentu saja, Anda tidak dapat menyinggung JCS Teknologi saat ini. Kano menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Hah, kalau begitu aku masih ditampar, ayo mundur, aku harus mengeluarkan ribuan pasukan tanpa biaya, rumput. Miller memukul meja dengan pukulan, dan cangkir teh di atas meja terguncang. Letnan lainnya juga memiliki ekspresi muram. Karena aliansi Bayao tidak akan mengirim pasukan untuk menambah pasukan mereka untuk saat ini, mereka tidak hanya kalah total, tetapi juga kalah total. Mereka adalah tentara bayaran dan mereka melakukan sesuatu dengan uang. Sekarang perang telah gagal, mereka kehilangan uang. Ayo pergi, beritahu semua orang untuk menyimpannya ke bar dulu. Kano juga mengangguk dan berjalan keluar dari aula terlebih dahulu. Ketika dia bertemu kuil pembunuhan, dia harus mengakuinya. Jenderal, apakah keluarga kerajaan Guard membawa mereka pergi atau membunuh mereka secara langsung? Seorang letnan bertanya di belakangnya. Ambil raja dan beberapa menteri penting, dan bunuh yang lainnya. Kata Kano dengan cemberut. Segera mereka keluar dari halaman belakang istana, membawa Raja Gas dan menteri penting lainnya untuk naik helikopter untuk pergi. Tepat ketika ketiga helikopter baru saja lepas landas. Tiba-tiba, suara peluncur roket datang dari kejauhan. Tidak, ini untuk kita. Miller dan yang lainnya terkejut. Tetapi roket datang begitu tiba-tiba sehingga helikopter yang baru saja lepas landas tidak dapat melarikan diri, dan mereka terkena roket. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan tiga raungan, semua jenderal senior yang hendak melarikan diri tertiup angin. Lena melirik tiga helikopter yang diledakkan oleh mereka, dan kemudian bergegas ke keluarga Royal Gas dengan orang-orang berpakaian hitam, dan dengan cepat mengendalikan seluruh keluarga kerajaan. Pada titik ini, pertempuran balas dendam seluruh keluarga kerajaan Gat telah berakhir. Ketika melangkah ke keluarga kerajaan lagi, baik Jesse maupun Kuba tidak percaya bahwa mereka telah menang, dan mereka menang dengan begitu mudah. Terutama Jesse sangat takut pada kuil kematian Charlie Lu. Pada awalnya, ia memiliki 10.000 tentara Miller, dan ia dikalahkan oleh lebih dari 2 tentara. Dan perang hari ini, apakah itu tentara Miller atau tentara Inggris, di depan kuil pembunuhan, mereka tidak memiliki kertas dan rentan. Faktanya, kali ini, alasan utama mengapa kuil pembunuh bisa tak terkalahkan seperti dewa pembunuh di medan perang adalah karena kuil pembunuh dilengkapi dengan senjata bermagnet tinggi terbaru dari teknologi JCS. Pistol magnet tinggi sangat kuat dan sangat mematikan. Mengabaikan semua pelindung tubuh, selama terkena, itu akan langsung menghasilkan medan elektromagnetik, yang dapat menyebabkan kerusakan besar pada organ prajurit dalam beberapa detik. Jika terkena bom magnet tinggi ke dalam tubuh, dapat langsung menghancurkan organ dalam tubuh manusia. Segera setelah senjata bermagnet tinggi melewati eksperimen,
Charlie Lu pertama-tama melengkapinya di kuil pembunuhan, karena senjata ini sepenuhnya merupakan raja perang darat. Ini juga merupakan musuh tank dan kendaraan lapis baja. Inilah mengapa kuil pembunuhan tidak terkalahkan dalam perang ini. Menyaksikan Charlie Lu berjalan perlahan ke istana dengan pangeran kecil mereka saat ini, Jessie berada dalam suasana hati yang sangat rumit dan tidak tahu harus berkata apa. Komandan, Bar, Miller, Kano, dan yang lainnya semuanya mati. Mereka ingin melarikan diri dengan helikopter dan langsung dibombardir oleh kami dengan roket. Sub pesawat mereka juga berada di pesawat langsung pada saat itu, jadi hampir semuanya mati. Benar. Keluarga kerajaan gas juga dibunuh oleh mereka, dan tidak ada dari mereka yang tersisa. Setelah Charlie Lu dan anak laki-laki Wang Pejanit duduk, Lena melangkah maju untuk melapor kepada Charlie Lu. Faktanya, dia kemudian mengkonfirmasi bahwa King Gas dan yang lainnya juga berada di helikopter dan mati di bawah roket mereka, tetapi pot ini hanya bisa dibawa oleh Bar dan yang lainnya. Mendengar kata-kata Lena, Jessie, pangeran kecil, dan yang lainnya merasa sedih dan sangat membenci Baal. Tetapi Bar sudah mati saat ini, dan mereka tidak dapat menemukan target untuk membalas dendam. Charlie Lu mengangguk, lalu memberi isyarat kepada Jessie untuk mengumumkan kemenangan perang ke seluruh negeri. 3 hari kemudian, pangeran kecil akan naik tahta. Raja Tu yang tidak datang ke San Juan untuk memberi selamat kepadanya dianggap sebagai satu-satunya pihak Bar, dan dia harus menjadi seluruh klan. Baik Jessie maupun Kuba tidak memiliki pendapat tentang pendapat Charlie Lu. Salah satunya adalah bahwa pendekatan Charlie Lu kondusif untuk penyatuan gas mereka, dan kedua, Charlie Lu adalah raja gas yang sebenarnya saat ini. Tanpa Charlie Lu, mereka tidak akan bisa mengalahkan Baal. Malam itu, Charlie Lu membuat janji dengan Jessie, Kuba dan Raja Baru, dan bertemu dengan mereka. Apakah Anda ingin negara Anda menghilangkan perang saudara mulai sekarang? Charlie Lu langsung ke pokok pembicaraan. Selanjutnya, dia akan menginvestasikan puluhan miliar untuk membangun seluruh gas. Tentu saja, gas harus stabil. Dia menginvestasikan 10 miliar untuk membuatnya kembali 10 kali, jadi tujuan selanjutnya adalah membantu gas bersatu. Hanya masyarakat yang stabil yang dapat mengembangkan ekonomi dengan mantap. Raja Baru Pianio mengangguk lebih dulu. Meskipun dia baru berusia 13 tahun, dia tahu apa yang dimaksud Charlie Lu. Mata Jessie berbinar, dia percaya bahwa Charlie Lu memiliki kekuatan untuk membantu mereka melakukan ini. Ini adalah keinginan yang belum pernah diwujudkan negara mereka selama beberapa dekade. Jika Charlie Lu membantu mereka membuatnya, dia pasti akan menjadi pahlawan legendaris dari seluruh gas. Jika perang saudara ingin dihilangkan, satu-satunya cara untuk melenyapkan Raja Tanah dan mengambil kembali kekuatan militer Raja Tanah sangat sulit, kata Jessie. Charlie Lu menggelengkan kepalanya, dan tersenyum dengan percaya diri, tuan-tuan itu tidak lebih dari ayam kampung, dan aku akan mengambilnya 3 hari kemudian. Kuba, jika kamu menyerahkan kekuatan militermu sekarang, kamu akan menjadi salah satu menteri kerajaan. Titik-petik 2. Saat dia berbicara, dia melihat ke Kuba. Pada saat ini, Jessie dan Raja Kecil juga memandang Kuba. Kuba adalah raja negeri di pihak mereka kali ini, dan masuk akal bahwa dia tidak boleh diambil. Tetapi apakah itu Jessie atau Raja Kecil, mereka semua tahu bahwa menghilangkan sistem raja asli adalah kunci untuk mencapai persatuan nasional. Menyerahkan kekuatan. Episode 402. Melihat beberapa orang menatapnya, Kuba memiliki senyum masam di wajahnya. Charlie Lu berkata begitu, apakah dia punya pilihan? Tidak boleh ada pilihan. Dia harus menyerahkan kekuatan militer, jika tidak dia tahu bahwa dia mungkin tidak memiliki apa-apa pada akhirnya, dan sulit untuk mengatakan apakah dia akan memiliki kehidupan. Dia memikirkan Samba, dan memikirkan kengerian membunuh kuil. Saya bersedia menyerahkan kekuasaan untuk mendukung restrukturisasi negara. Kuba berkata tanpa daya. Meskipun dia sangat tidak rela di dalam hatinya, dia juga tahu bahwa hanya dengan melenyapkan kerajaan pribumi, negara dapat menjadi damai. Baiklah, meskipun Anda telah menyerahkan kekuatan militer Anda juga dapat melayani di militer, atau Anda dapat menjadi gubernur provinsi Anda. Tentu saja, saya sarankan Anda tinggal di San Juan sebagai salah satu dari 6 menteri, kata Charlie Lu. Dia kemudian mengatakan akan membantu gas untuk mereformasi sistem, sehingga 6 menteri ini harus memiliki kekuatan lebih dari 1 provinsi. Oke, aku menuruti Komandan Lu.
Karena mereka semua setuju untuk menyerahkan kekuatan militer, Kuba tidak menganggapnya penting. Selanjutnya, Charlie Luhe mengusulkan beberapa rencana reformasi lebih lanjut, yang juga disetujui dengan suara bulat oleh ketiganya. Mereka. 3 hari kemudian, Raja baru Pianio berada di posisi atas, dan raja-raja lainnya datang ke keluarga kerajaan untuk merayakannya secara langsung. Tapi yang tidak mereka duga adalah Raja baru menuntut hak untuk mengirim pasukan. Beberapa Raja Bumi Besar tentu tidak melakukannya, tetapi mereka langsung dikendalikan oleh para pengawal kerajaan. Pada saat yang sama, Jesse, Fildu, dan Xiao Zanbing dibagi menjadi 3 kelompok dan tiba di wilayah 3 raja hari itu. Hanya butuh beberapa jam malam itu untuk langsung mengalahkan pasukan 3 raja. Pada titik ini, Gas menghilangkan kerajaan pribumi, dan 6 provinsi utama menugaskan 6 gubernur, dan keluarga kerajaan mengirim pasukan untuk berperang. Gas bersatu, Charlie Lu diangkat menjadi divisi nasional oleh Raja baru Pianio, dan Fildu ditunjuk sebagai panglima militer. Charlie Lu, guru nasional, hanya memiliki makna simbolis. Tapi Jenderal Fildu mengendalikan seluruh pasukan GAR. Ini juga bisa dikatakan sebagai hasil kompromi oleh Jesse dan yang lainnya. Karena mereka tahu bahwa jika mereka tidak menyerahkan kekuatan militer, Charlie Lu mungkin akan menggantikan mereka. Adapun Xiao Zhan, ia menggantikan Fildu sebagai komandan kuil pembunuhan. Pada titik ini, Gas akhirnya berakhir. Bagi Charlie Lu, perjalanannya ke Gas merupakan pengalaman yang berharga. Semua sumber daya mineral dan minyak di Gas semuanya dieksploitasi oleh teknologi KKJ-nya. Dalam beberapa tahun ke depan, J-Sys Technology pasti akan mendapat untung. Setelah Charlie Lu tinggal di Gas selama seminggu lagi, dia kembali ke China. Sisanya semua hal yang dilakukan oleh orang-orang di bawah ini. Perlu disebutkan bahwa Chen Jing telah menjadi orang sementara yang bertanggung jawab atas Gas. Peningkatan ini agak besar, tetapi Charlie Lu juga ingin memberinya kesempatan ini untuk mencoba. Biro teknologi J-Sys terlalu besar. Hanya ketika sejumlah besar talenta dibutuhkan, Charlie Lu tidak akan terlalu terikat pada cara kuno dalam mempekerjakan orang. Pengusaha yang telah diselamatkan oleh Charlie Lu sebelumnya juga tidak pergi, dan mereka tetap tinggal untuk mendapatkan beberapa proyek dari J-Sys Technology. J-Sys Technology menarik banyak investasi di Gas, yang langsung membuat Gas semarak. Pengusaha Cina yang tak terhitung jumlahnya telah datang untuk memperpanjang waktu, yang juga membuat konsulat Huang Haitao semakin penting. Jesse dan anggota utama keluarga kerajaan Gas melihat bahwa Charlie Lu tidak mengingkari janji mereka, dan sejumlah besar uang diinvestasikan dalam pembangunan Gas, yang membuat tingkat ekonomi Gas terlihat dengan mata telanjang, dan akhirnya mengangkat bernafas lega. Meskipun kekuatan militer mereka ada di tangan Fildu, cukup untuk melihat bahwa ekonomi negara mereka semakin baik dan kehidupan masyarakat semakin baik. Setelah kembali ke Tiongkok, Charlie Lu tidak langsung kembali ke kota Zhou, melainkan langsung menuju dataran tengah. Sebelum Gage Zhou berani pergi ke Gas untuk melakukan sabotase, dia ingin membuat masalah darinya. Charlie Lu merasa perlu untuk memberi pelajaran mendalam kepada keluarga Zhou-nya. Katakan pada patriarkmu untuk keluar dan menemuiku. Charlie Lu membawa Li Tong dan Josh Su keluar Villa Zhou, dihentikan oleh penjaga, dan bertanya, apakah kamu juga di sini untuk perjamuan pertunangan muda kita? Mereka mengadakan perjamuan pernikahan di Sapphire Club. Penjaga itu menjawab. Charlie Lu kaget, melihat penjaga itu sepertinya tidak berbohong, dia juga sedikit percaya. Katakan padaku lokasi klub Sapphire. Kata Charlie Lu salah. Penjaga itu tidak meragukannya, jadi dia memberitahu Charlie Lu lokasi klub Sapphire. Charlie Lu mengangguk, dan meninggalkan villa keluarga Zhou bersama mereka. Sapphire Club adalah klub paling terkenal dan kelas atas di Central Plains. Umumnya, klub hanya menerima selebriti dari Central Plains atau dari seluruh negeri. Ini adalah tempat pertemuan yang khusus dibuka untuk bos besar kelas atas. Hari ini adalah hari pertunangan Zhou Chen, putri Zhou Sunjai, patriark keluarga Zhou dari keluarga Dataran Tengah, dan Lin Jialing Pujung Tenggara. Meskipun keluarga Zhou tidak dianggap sebagai bos di Dataran Tengah, kekuatan keluarga Zhou juga termasuk di antara 5 besar.
menatap Charlie. Oleh karena itu, partisipasi hari ini dalam pertunangan Zhou Chen dengan Lin Pojun pada dasarnya adalah selebritas Central Plains, talenta muda, dan kekayaan terkenal. Charlie benar, lebih sedikit, nama keluarga Lin Tenggara terus dikenal sebagai keluarga pertama di Tenggara. Bahkan di dataran tengah, itu juga terkenal. Selain itu, keluarga Lin dan keluarga dataran tengah juga memiliki banyak kerja sama bisnis. Jadi hari ini ada keluarga Kiao, keluarga Song, keluarga Jin, Del. Leluhur yang bahkan lebih kuat dari keluarga Zhou. Tentu saja, mereka semua berasal. Seluruh istananya berada di bawah kendali Charlie. Saya mendengar bahwa keluarga Zhou menikahi Zhou Chen dengan Lin Pojun karena mereka menyinggung orang besar. Benarkah mereka ingin mencari perlindungan dari keluarga Lin? Seorang pemuda kaya mengangkat gelasnya dan menyentuh pemuda kaya lainnya dan berbisik. Tentu, atau Anda berpikir bahwa lelaki tua Lin Pojun dapat menikahi Zhou Chen? Sayangnya, saya masih ingin mengejar Zhou Chen, tetapi sekarang saya tidak memiliki kesempatan. Pemuda kaya yang berminyak itu menghela napas. Sambil menghela nafas, saya meminum anggur di gelas saya dalam sekali teguk, seolah-olah saya meminum semua rasa tidak enak di hati saya. Zhou Chen adalah bunga sekolah Universitas Zongyuan, dewi di hati para pria di Universitas Zongyuan. Sayang sekali bunga seperti itu akan dilengkungkan oleh babi tua. Ini menjengkelkan. Pemuda kaya lainnya juga menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pada pandangan pertama, kedua orang ini juga tertarik dengan kekayaan Zhou Chen. Jika kalian berdua tidak ingin mati, yang terbaik adalah tidak membahas topik ini lagi. Jika kata-kata Anda sampai ke telinga Lin Pojun, saya khawatir keluarga Anda juga akan menderita. Pada saat ini, seorang pemuda kaya lainnya berjalan mendekat dan mendengar mereka. Dia mengerutkan kening. Jika dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan mereka berdua, tentu saja dia tidak akan mengingatkan mereka. Tentu saja, mereka berdua tahu kekuatan keluarga Lin. Dia tertawa dan berhenti menggerutu. Pria muda dan kaya yang berkilau itu mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Bunga kecil, apakah Anda tahu pria besar mana yang telah tersinggung oleh keluarga Zhou?" Saya mendengar bahwa Gage Zhou pergi ke sana beberapa waktu lalu. Setelah kembali dari perjalanan ke Afrika, Zhou Sun memutuskan untuk menikahi putrinya Zhou Chen dengan Lin Pojun. Ini agak aneh. Saya mendengar bahwa itu tampaknya adalah bos JC Teknologi, Taman Sains dan Teknologi yang tiba-tiba meningkat di Joel City. Tampaknya Gage Zhou telah menyinggung pemilik JC Teknologi ketika dia pergi ke Joel City sebelumnya. Anak kaya bernama Hua Sao menyesapnya. Kata anggur merah di gelas. Ternyata pria itu yang mengejutkan seluruh dunia. Tidak heran keluarga Zhou tidak mampu memprovokasi mereka. Diperkirakan hanya keluarga Lin Tenggara yang bisa menolaknya. Fu Sao mengangguk dan berkata, "Ya, dikatakan bahwa keluarga Lin adalah keluarga seni bela diri, keluarga bertapa. Itu telah diturunkan selama ratusan tahun, dan pengaruhnya sangat besar. Teknologi KKJ hanyalah perusahaan biasa. Tentu saja, itu tidak dapat bersaing dengan keluarga seni bela diri seperti keluarga Lin. Inilah sebabnya mengapa Zhou Sun tidak ragu-ragu. Alasan menikahi putrinya yang berharga dengan seorang lelaki tua. Hua Sao kan berbicara. Seorang gadis cantik. Episode 403. Pada saat ini, di sebuah kamar pribadi yang mewah, seorang gadis muda berpakaian indah sedang duduk di depan cermin, memandangi sosok cantiknya di cermin, dan dia duduk di sampingnya dengan seorang gadis yang sama cantiknya. Jika ada yang bisa mengeluarkanku dari kandang ini hari ini, bahkan jika Zhou Chen melepaskan semua gundiknya yang glamor, aku bersedia. Gadis yang duduk di depan cermin berkata tiba-tiba, "Saudari Chen, terimalah takdirmu, berhentilah membayangkan dongeng-dongeng itu. Siapa yang menyuruh kita dilahirkan dalam keluarga besar? Orang lain hanya melihat kecemerlangan kita, tapi berapa banyak orang yang tahu kepahitan di balik kecemerlangan kita? Kebanyakan wanita hanyalah alat untuk pernikahan keluarga. Jika Anda dapat memenuhi apa yang baik untuk Anda akan menjadi yang paling beruntung." Gadis lain menghela nafas, "Tapi, aku benar-benar tidak mau. Biarkan aku menikah dengan lelaki tua yang hampir bisa menjadi ayahku. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Jika bukan karena permohonan ayahku, keluarga Jingzhou akan menyinggung seseorang yang bisa melakukannya. Tidak mampu. Seorang pria besar, Anda harus mencari perlindungan dari keluarga Lin. Saya benar-benar ingin melarikan diri dari rumah.
merasa Zhou Chen berkata dengan ekspresi keengganan. Tentara China yang berpartisipasi kamu baik-baik saja. Bagaimana pertempuran orang-orang masih menunggumu. Pada saat ini, pintu kamar pribadi didorong terbuka dan Gage Zhou masuk. Zhou Chen adalah saudara perempuan Gage Zhou. Apakah mereka melihat Gage Zhou, emosi Zhou Chen tiba-tiba menjadi bersemangat. Jika Gage Zhou tidak memprovokasi pria besar, bagaimana dia bisa menikahi Lin Pujun? Biarkan mereka menunggu perlahan, bisakah aku tetap kabur? Zhou Chen berkata dengan emosional. Chen, kakak laki-laki yang kasihan padamu, tapi siapa yang tahu identitas pria itu sangat buruk. Kupikir dia hanya orang kecil pada awalnya. Gage Zhou berkata sambil menghela nafas. Saya ingat pertama kali saya melakukan kontak dengan Charlie Lu. Melihat Charlie Lu mengenakan pakaian biasa, dia mengira Charlie Lu hanyalah seorang penggila judi. Jika dia mengetahui identitas Charlie Lu saat itu, dia tidak akan berani bertaruh dengan Charlie Lu. Ke atas. Jika dia tidak kehilangan saluran kasar keluarga ke Charlie Lu, tidak mungkin baginya untuk menculik putri Charlie Lu, dan tidak mungkin baginya untuk pergi ke gas tempo hari untuk menghancurkan kerjasama antara Charlie Lu dan Samba. Jika bukan karena ini, bagaimana mereka bisa takut akan balas dendam Charlie Lu? Dan bagaimana mereka bisa menggunakan kebahagiaan Zhou Chen untuk mencari perlindungan dari keluarga Lin? Kakak Fei, siapa yang kamu provokasi? Mengapa keluarga Zhou kamu tidak bisa memprovokasi? Gadis di sebelah Zhou Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Gage Zhou menghela nafas berat dan berkata, Charlie Lu, bos teknologi Joel City Jaycees. Teknologi kakak Jace sangat terkenal. Kudengar itu dilindungi langsung oleh militer. Beraninya kau memprovokasi orang sebesar itu. Gadis itu menatap Gage Zhou dengan heran dan tidak bisa mempercayainya. Saat ini, Jaycees teknologi terkenal di dunia dan telah menjadi perusahaan nasional yang dicari oleh orang-orang di seluruh negeri. Sangat sulit baginya untuk membayangkan bahwa Gage Zhou harus memprovokasi petinggi seperti itu. Jangan bilang itu saya saat itu. Bahkan 4 keluarga besar di Joel City tidak tahu bahwa dia adalah bos Jaycees teknologi. Saat itu, Jaycees teknologi masih dalam pembangunan. Tidak ada yang tahu siapa pemilik Jaycees teknologi itu. Kalau aku tahu dia bos Jaycees teknologi, beraninya aku memprovokasi dia. Gage Zhou tersenyum pahit. Kamu pergi ke Afrika kali ini dan menyinggungnya lagi. Zhou Chen menarik napas dan bertanya. Oke. Gage Zhou mengangguk dan berkata, bukankah aku kehilangan saluran kasar keluarga sebelumnya? Tetapi setelah mengetahui bahwa dia adalah bos Jaycees teknologi, ayah saya dan saya berpikir bahwa dengan kekuatan Jaycees teknologi dan arah pengembangan mereka, kami seharusnya tidak peduli dengan saluran yang kasar, jadi kami akan ke gas dan Samba untuk memulai kembali saluran. Tanpa diduga, saya bertemu Charlie Lu di sana lagi, dan dia pasti tahu bahwa itu pasti saya yang melakukan hantu di sana, jadi Samba tidak bekerja sama dengan mereka. Berdasarkan pengetahuan saya tentang dia pasti akan membalas dendam dari keluarga Zhou kami. Gage Zhou memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal ini. Sebelum dia menculik Chelsea di Joel City, dia dimasukkan ke dalam tahanan rumah oleh Charlie Lu selama seminggu. Kemudian, dia diperas oleh Charlie Lu oleh 1 miliar sebelum dia bisa keluar. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang pembalasan Charlie Lu. Ayo pergi. Zhou Chen tidak ingin banyak bicara, bangkit dan berjalan keluar. Ketiga Charlie Lu dengan cepat menemukan klub Safir. Mereka hanya mengatakan sesuatu untuk menghadiri pernikahan keluarga Zhou, dan keamanan membiarkan mereka bertiga masuk. Saudara Chen, bagaimana Anda berencana untuk berurusan dengan keluarga Zhou? Dikatakan bahwa keluarga minggu ini juga merupakan keluarga kelas 1 di Central Plains. Setelah ketiga orang itu menemukan tempat duduk, Josh Su bertanya. Hari ini adalah hari pertunangan putri Zhou Suncai. Saya bisa memberinya kesempatan, dan saya tidak ingin mempermalukannya. Setelah beberapa saat, orang-orang dari keluarga Zhou akan melihat saya dan mereka akan mengerti tujuan kedatangan saya. _2. Chen merasa tidak perlu mempermalukan orang lain. Yah, kalau begitu memeras mereka banyak uang. Josh Su mengangguk dan berkata. Charlie Lu tersenyum. Tujuannya memang untuk memeras keluarga Zhou. Keluarga Zhou juga merupakan keluarga besar dengan puluhan miliar, dan mereka dapat memerasnya 2 atau 3 miliar, yang sepenuhnya berada dalam lingkup keluarga mereka. Hei, siapa ketiga orang itu? Mereka merasa sangat aneh, dari keluarga mana mereka?
Meskipun ketiga Charlie Lu memilih sudut dengan sejumlah kecil orang untuk duduk, mereka dengan cepat ditemukan oleh orang-orang terkenal, kaya, dan muda lainnya. Saya tidak tahu, tetapi pemuda di tengah itu agak akrab. Dia sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat, tetapi itu jelas bukan Zhong Yuanren kita. Kata Charlie Lu, seorang pemuda kaya. Tidakkah menurutmu pria itu tampan? Seorang wanita berpakaian indah menatap Charlie Lu, matanya yang besar dan cerah sedikit lurus. Saya harus mengatakan bahwa ketika regimen kesehatan Charlie Lu semakin dalam dan dalam, fisiknya berubah menuju tubuh yang sempurna. Entah itu kulit, penampilan, atau temperamen spiritual, itu bukan bintang film itu, Goryeo Oppa dan daging kecil segar domestik. Bisa kita bandingkan, bisa dikatakan, hanyalah pangeran yang menawan di hati gadis-gadis muda itu. Inilah mengapa Reba Chen, Lena, dan yang lainnya tertarik pada pesona Charlie Lu untuk pertama kalinya. Bahkan jika mereka tahu bahwa Charlie Lu memiliki keluarga, mereka tidak melepaskan posisi Charlie Lu di hati mereka. Inilah yang disebut kecantikan mencintai pahlawan, kecantikan mencintai anak laki-laki tampan. Pria tampan, bisakah aku minum denganmu? Tepat ketika wanita itu masih merasa bahwa Charlie Lu tampan, seorang wanita cantik yang lebih energik darinya datang ke Charlie Lu dengan 2 gelas anggur merah dengan wajahnya. Lihatlah Charlie Lu dengan penuh harap. Melihat antusiasme para wanita cantik, kecantikan kaya dan muda lainnya membuka mulut mereka satu demi satu.